Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya pemirsa ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali saya Kuari dapat kembali menyapa hari Anda tentunya dalam acara Syiar Muhammadiyah Majelis Pelayanan Sosial Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Medan bekerja sama dengan KB Bukopin Syariah. Nah, seperti biasa pemirsa, kami akan menghadirkan narasumber dan akan membahas tema-tema yang sangat luar biasa, cukup menarik untuk diperbincangkan. Dan tema kita kali ini juga tidak kalah menarik dengan tema kita sebelumnya ya pemirsa, karena ini memang wajib kita bahas begitu, karena untuk menambah wawasan kita semua dan juga bagaimana cara mengatasinya begitu. Kali ini kita akan membahas tentang strategi Muhammadiyah dalam menjaga generasi Islam dalam kenakalan dan perilaku menyimpang di tengah masyarakat, khususnya pergaulan bebas dan narkoba. Seperti yang kita ketahui ya pemirsa, bahwa banyak sekali kasus-kasus ataupun kejadian tentang perilaku menyimpang generasi muda kita, generasi Islam di tengah masyarakat, seperti pergaulan bebas dan juga narkoba. Dan akan kita bahas ya pemirsa kali ini dengan narasumber yang sudah tidak asing lagi. Ada Ustadz Rafdinal Esos MAP, beliau adalah Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Medan, juga Koordinator Bidang Majelis Pelayanan Sosial. Beliau juga Ketua Panti Asuhan Bayi Sehat Muhammadiyah Kota Medan. Beliau juga Ketua Forum LKSA Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya Ustaz. Alhamdulillah ya. sehat. Alhamdulillah. Baik, nah ini permasalahan kita bersama ini ya Ustaz yang terjadi di tengah masyarakat. Masih banyak sekali PR bagaimana cara mengatasi kenakalan remaja, perilaku menyimpang, apalagi pergaulan bebas dan narkoba yang sangat marak sekali belakangan ini terjadi. Kalau dari Muhammadiyah sendiri, Ustadz memandangnya seperti apa sih perilaku dan kenakalan remaja? Bagaimana Muhammadiyah memandang dan menyikapi permasalahan ini, Ustadz? Baik, terima kasih. Pertama saya ingin menyampaikan dulu bahwa dalam konsep Islam ada tanggung jawab kita terhadap generasi ini supaya mereka menjadi generasi yang tidak lemah di kemudian hari, menjadi generasi yang siap untuk meneruskan dakwah ini di masa yang akan datang. Sebagaimana Allah mengatakan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 9, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law tarakum min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Allah mengatakan, tidaklah kamu merasa khawatir bila di kemudian hari kamu meninggalkan generasi yang lemah. Bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Nah, ayat ini sebenarnya kan menjadi PR penting atau penegasan penting dari Allah kepada kita, bahwa kita jangan sampai meninggalkan generasi kita zuriatan di'afan. Zuriat ya, generasi itu bisa anak keturunan ya, bisa apa namanya, orang-orang yang berada dalam pengasuhan kita, dalam lingkup kita, zuriatan di'afan. Jangan mereka menjadi yang lemah di kemudian hari. Mengapa? Karena kalau mereka lemah tentu ini akan menimbulkan banyak masalah di kemudian hari, terutama terkait dengan tanggung jawab kita sebagai orang tua, dan juga sekaligus pada generasi ini mereka juga punya tanggung jawab ya, dalam mengemban amanah dari Allah. Kalau kita orang tua, di ayat yang lain Allah menyebut ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Pelihara diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Itu yang paling utama. Nah, dengan konsep ini Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar sesungguhnya juga menjadikan dirinya sebagai organisasi kader ya, organisasi kader namanya. Kader itu bisa dimaknai sebagai satu bingkai yang menjaga agar misalnya bingkai, ketika foto itu ada bingkai kan foto jadi bagus. Foto bisa terlihat rapi, cantik, dan dia terjaga, tidak rusak, tidak hancur, bahkan kalau dia penjatuh masih terjaga. Jadi bingkai itu adalah menjaga. Nah, jadi kader dalam konsep Muhammadiyah bisa dimaknai juga seperti itu, menjaga Muhammadiyah, menjaga dakwah ini, menjaga Islam.
Di samping tentu kader juga dimaknai sebagai generasi penerus. Nah, dalam konsep ini kemudian karena memang generasi Islam ini, generasi muda ini punya tanggung jawab besar pada jalannya dakwah di masa yang akan datang dalam tegaknya Islam, apalagi kalau dikaitkan misalnya soal kepemimpinan di masa depan. Ada ungkapan Arab yang menarik itu, Subhanal yawm rijal khad. Pemuda sekarang itu pemimpin di masa depan. Subhanal yawm rijal khad. Pemuda sekarang pemimpin di masa depan. Nah, bagaimana mereka bisa meneruskan dakwah Muhammadiyah, meneruskan dakwah Islam? Bagaimana mereka kuat? Bagaimana mereka punya tanggung jawab dan bisa menjadi pemimpin yang baik di masa depan? Tentulah kita harus mengharapkan memiliki generasi yang sehat, generasi yang punya punya kapasitas, punya kualitas ya dalam segala hal. Yang paling utama tentu generasi yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Nah, melihat ini pentingnya lah kemudian Muhammadiyah dan kita semua sebenarnya umat Islam harus bisa menjaga generasi kita dari perilaku-perilaku menyimpang tadi itu. Ya, perilaku menyimpang itu kan banyak ya. Yang disebut perilaku menyimpang itu kan perilaku perbuatan yang tidak sesuai pada jalannya yang benar, maka dia menyimpang. Nah, yang banyak itu, yang masif itu di tengah masyarakat itu kan pergaulan bebas dan narkoba. Nah, inilah yang saya kira penting konsepnya ya. Kenapa kemudian kita menganggap kita tidak boleh membiarkan generasi ini menjadi generasi lemah sebagaimana ayat tadi, dan mereka menjadi generasi yang hopeless istilahnya, yang tidak bisa diharapkan ya itu. Inilah menjadi kerja keras kita, dan Muhammadiyah sebagai sebuah gerakan organisasi memiliki konsep untuk itu. Oke, luar biasa. Nah, ada tidak Ustadz program dari Muhammadiyah itu sendiri untuk mengatasi permasalahan ini yang luar biasa nih, PR kita bersama untuk anak bangsa begitu ya Ustadz ya, untuk generasi Islami? Ya, tentu ada. Pertama, Muhammadiyah itu dalam konsepnya ya secara konseptual secara konseptual dalam konteks yang paling awal itu tanggung jawab pertama itu di keluarga. Maka Muhammadiyah punya konsep namanya pembinaan keluarga sakinah. Ya, ini yang awalnya kan, bahwa tanggung jawab pertama itu ada di keluarga dulu, bukan kepada yang lain. Nah, karena itu di Muhammadiyah, anggota Muhammadiyah, warga Muhammadiyah dan umat Islam secara umum harus bisa menjadi pribadi keluarga-keluarga yang menghasilkan atau memunculkan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, yang dia mendapatkan kebahagiaan, ketenangan, kenyamanan. Keluarga sakinah itu pertama dia adalah takwa. Jadi ini yang pertama. Jadi Muhammadiyah membangun keluarga takwa ya lewat pembinaan anggota. Nah, ini biasanya lewat pengajian rutin, kemudian pengkaderan ya. Jadi keluarga takwa. Yang kedua, terpenuhinya kebutuhan akan pendidikan. Jadi keluarga sakinah itu terpenuhi pendidikannya. Maka Muhammadiyah mendorong agar keluarga-keluarga Islam, keluarga Muhammadiyah ini pendidikan itu menjadi prioritas. Makanya sekarang kalau secara amal usaha Muhammadiyah menjadikan pendidikan sangat prioritas, sehingga jumlah lembaga pendidikan kita sekarang itu mulai dari TK, SD sampai SMA itu ada 13.000 di Indonesia. Masya Allah, ditambah 177 perguruan tinggi di Indonesia. Nah, karena soal pendidikan tadi kan, terpenuhinya kebutuhan akan pendidikan. Yang ketiga, bahwa keluarga sakinah itu terpenuhinya akan kesejahteraan, itu ekonomi, kesejahteraan ekonomi ya. Jadi ini yang terus kita makanya di Muhammadiyah juga ada majelis kesejahteraan ya, yang berkolaborasi dengan majelis-majelis yang lain. Nanti akan kita bahas lebih lanjut seperti apa ya Ustaz ya. Kita harus jeda terlebih dahulu, pemirsa tetaplah bersama kami.
Iya, pemirsa, untuk permasalahan perilaku menyimpang, pergaulan bebas dan narkoba ini memang tanggung jawab utama itu ada di keluarga terlebih dahulu. Benar yang dikatakan Ustadz Rafdinol tadi, maka dari itu Muhammadiyah mempunyai program ataupun pembinaan untuk para anggotanya, para warga Muhammadiyah untuk menjadikan keluarga yang ada di rumah seluruhnya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, tentu dengan beberapa aspek tadi ya Ustadz ya, dengan ketakwaan, kecukupan pendidikan dan juga kecukupan ekonomi seperti itu pemirsa. Namun yang menjadi permasalahan Ustadz kadang di beberapa kasus ini yang menjadi korban ya, anak-anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba adalah anak-anak yang orang tuanya ataupun keluarganya mempunyai kelebihan ekonomi, bahkan kecukupan ekonomi seperti itu ya Ustadz ya. Sebenarnya seperti apa sih ini harus disikapi Ustadz? Ya kalau yang itu lebih kepada soal pendidikan keagamaan yang kurang di rumah. Itulah tadi bahwa rumah itu dianggap hanya sekedar tempat berkumpul, kemudian tempat tidur dan lain sebagainya. Tidur aja, Ustadz. Padahal dalam konsep Islam kan luas. Di Muhammadiyah ada namanya Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah, PHIWM, itu ada 11 ruang lingkup. Nah, ruang lingkup yang kedua itu sebenarnya lingkup kehidupan keluarga. Nah, itu dijelaskan di situ. Jadi bagaimana keluarga-keluarga Islam yang dipahami oleh Muhammadiyah? Karena memang tanggung jawab pertama keluarga. Jadi kalau sekarang misalnya narkoba sangat banyak, ya pergaulan bebas sangat masif di masyarakat, itu lebih karena keluarga-keluarga membiarkan. Ya membiarkan. Banyak kasus ya seperti tadi juga disebutkan. Tahun 2001 atau 2002 saya baca di sebuah publikasi di Ikatan Dokter Indonesia, IDI, itu menyebut setiap tahun di Indonesia ada 3 juta aborsi. 3 juta abortus ya, aborsi. Itu Ikatan Dokter IDI. Resmi loh tahun 2002 ya, sekarang tahun 2020. 20 tahun yang lalu ya, 3 juta aborsi setiap tahun. Nah, persoalannya kenapa aborsi begitu banyak? Itu kan kehamilan yang tidak diinginkan. Kenapa kehamilan tidak diinginkan? Karena belum nikah. Ya kan, karena pernikahan tidak terjadi. Kenapa? Karena pergaulan bebas. Pertanyaannya, kenapa bisa anak bebas? Itu orang tua, itu keluarga. Keluarga membiarkan, namanya nggak apa-apa pacaran, atau namanya dia punya kawan atau apa. Pada akhirnya ya seperti itu kejadiannya. Nah, ini asal muasalnya tadi kembali ke rumah. Dari rumah. Pendidikan agama, pendidikan akhlak, bagaimana membangun suasana rumah menjadi rumah yang baiti jannati, keluarga sakinah. Nah, ini soal yang serius. Kemudian juga misalnya narkoba. Saya beberapa tahun yang lalu sering membawa siswa SMP Muhammadiyah 1 Medan ke lembaga LP Anak di Tanjung Gusta dalam bulan Ramadan. Saya sering bawa karena saya penanggung jawab, saya sering bawa berkunjung ke LP Anak, ke LP Perempuan di bulan Ramadan beberapa kali. Dari 800 penghuni atau warga di LP Anak itu 80% narkoba. Ya, narkoba 80% narkoba. Jadi miris sekali iya, luar biasa. Jadi ada mereka yang memang sekedar pemakai, ada yang memang mereka ikut-ikutan, pengedar, ada yang pengedar, ada yang memang justru menjadi bandar itu ya. Iya. Itu saya berapa tahun yang lalu tuh sering bawa. Itu pelajaran buat anak-anak sebenarnya kan. Inilah kalau melakukan tindakan akhirnya di sini. Nah, jadi pendidikan kita di sekolah sering tidak tidak kuat mengontrol itu, agama juga tidak kuat, di rumah juga tidak kuat. Ya, kalau tadi soal ekonomi cukup orang tua, tapi kenapa juga itu karena dibiarkan. Tapi yang kadang parah, pendidikan sekolah tidak kuat, di rumah tidak kuat, ekonomi juga tidak kuat. Nah, akhirnya mereka terjebak pada pergaulan itu. Ini menjadi korban, ini problem serius kita. Maka Muhammadiyah menegaskan kembali bahwa pangkal utama ke keluarga. Di samping tentunya Muhammadiyah menggunakan lembaga-lembaganya. Seperti saya katakan tadi, kita punya sekolah. Maka sekolah itu, sekolah yang mengintegralisasikan pendidikan umum dan pendidikan agama.
sekolah yang kemudian mengintegrasikan praktik-praktik ibadah. Nah, seperti tadi ya di sekolah, kebetulan tadi saya menguji seluruh siswa yang mau tamat di kelas 9 di SMP Muhammadiyah 1 Medan, mereka harus bisa baca Quran, mereka bisa sholat jenazah, mereka bisa mandi jinabat. Itu. Tadi prakteknya langsung, mandinya langsung. Oh, gitu. iya, luar biasa. Mandinya langsung. Gitu. Jadi kita lakukan itu supaya memang pendidikan ini benar-benar pendidikan yang membangun moral, akhlak, dan kita jelaskan soal pergaulan bebas itu. Jadi apa namanya, itu satu hal ya. Nah, bentuk-bentuk lain misalnya Muhammadiyah punya organisasi otonom. Organisasi otonom. Namanya organisasi Seperti otonom. apa itu, Ustaz? Organisasi otonom ini organisasi yang berdiri sendiri, punya ADART sendiri, tapi mereka tidak boleh lepas dari konsep besar Muhammadiyah. Cuma mereka diberi kewenangan untuk melakukan program-program yang sesuai dengan kapasitasnya. Ada 5 organisasi otonom Muhammadiyah. Ya, misalnya untuk para pelajar, siswa-siswa, kita punya Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Oh ya. Nah, inilah yang tadi membina mereka sehingga mereka tidak terjebak pada pergaulan bebas atau mereka narkoba. Dengan banyak aktivitas lewat pelajar, banyak aktivitas pelatihan, pengkaderan, dan segala macam itu salah satu. Nah, kemudian di kalangan mahasiswa kita punya namanya Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Jadi mereka juga punya program yang banyak untuk membina anggotanya mahasiswa supaya juga tidak terjebak pada pergaulan bebas. Apalagi mahasiswa, jangan ditanya kan. Kalau pergaulan bebas yang ya mereka sudah apalah ya, soal pacaran, soal lawan jenis sudah luar biasa di kampus. Nah, IMM mahasiswa mereka punya ruang di situ. Di luar itu kita punya namanya Pemuda Muhammadiyah. Ini untuk generasi muda yang mereka mulai dari pelajar sampai mereka yang tamat kuliah, yang mereka masih usia dianggap pemuda sampai maksimal 40 tahun. Ada Nasyiatul Aisyah, khusus perempuan, putri. Ya, mereka juga membina, dan ada yang namanya Aisyah. Ini ibu-ibu, inilah rumah tadi, rumah kaum perempuan. Nah, semua lembaga ini dikelola oleh Muhammadiyah untuk melakukan pembinaan-pembinaan tadi. Benar. Ya, terutama yang berorientasi kepada generasi muda. Nah, jadi kita orientasi jangan sampai generasi Islam ini terjebak pada pergaulan bebas, banyak perilaku menyimpang, apalagi yang sekarang ini LGBT misalnya ya luar biasa. Nah, inilah konsep-konsep Muhammadiyah yang terus-menerus kita lakukan. Karena itu Muhammadiyah mendorong setiap lembaga, terutama anggota Muhammadiyah dan juga tentu umat Islam supaya memperhatikan ini, generasi muda ini aset bangsa, aset agama, dan juga aset orang tua ketika di hadapan Allah di yaumil akhir. Nah, jangan sampai nanti dia diminta pertanggungjawaban oleh Allah ketika anak-anaknya justru masuk api neraka. Nah, itu saya kira banyak hal yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Luar biasa sekali kontribusi Muhammadiyah untuk bangsa ini, Ustaz, ya. Segala aspek difikirkan begitu, Ustaz, kalau saya melihatnya, sampai yang terkecil pembinaannya seperti itu ya, Ustaz, sampai membuat lembaga-lembaga otonom itu sendiri itu memang luar biasa, pengaruhnya juga sangat besar ya, Ustaz, ya, untuk mengatasi permasalahan ini. Lalu bagaimana sebenarnya, Ustadz, kalau di era saat ini kan berkembang sekali, 4.0 sampai saat ini sudah 5.0 ya, Ustadz, ya, perkembangan teknologi digital luar biasa. Ini tantangan juga untuk kita semua menghadapi anak-anak remaja khususnya dalam pergaulannya begitu. Mungkin ada Ustadz tips-tipsnya kepada orang tua di rumah ini untuk menjaga anaknya supaya tidak kebablasan begitu loh, Ustadz, karena kan kalau kita membelenggu mereka tidak berkembang juga begitu ya, Ustadz, ya, dalam pendidikannya, pergaulannya, teknologi semakin berkembang, mungkin mereka memang harus keluar, harus mengembangkan pribadinya begitu. Lalu bagaimana caranya supaya seimbang begitu ya, Ustadz, ya, untuk pendidikan dan juga pendidikan keagamaannya begitu, Ustadz. Ya, memang setiap orang, setiap keluarga, setiap suku, daerah itu kan berbeda strategi ya. Muhammadiyah juga sebagai sebuah lembaga juga punya strategi yang sifatnya organisasional, dan juga sifatnya kemudian sifat personal ya. Ini kan semua banyak. Nah, memang di zaman sekarang kita tidak bisa
mengenyampingkan, mengabaikan bahwa ada perkembangan teknologi. Iya. Saya ingin tegaskan dulu, Muhammadiyah secara konseptual sebenarnya sudah mengingatkan jauh hari. Pernyataan jelang 1 abad Muhammadiyah tahun 2005 ya di Muktamar Muhammadiyah Malang, saya tahu Muktamar Muhammadiyah di Kota Malang tahun 2005. Itu Muhammadiyah sebenarnya sudah mengingatkan pada umat Islam secara umum dan juga seluruh manusia dalam perkembangannya, bahwa perkembangan teknologi, komunikasi, informasi, globalisasi itu punya dampak negatif. Baik. Selain dampak positif. Baik, kita tahan dulu dampak negatif dan dampak positif ya Ustadz, akan kita bahas setelah jeda yang berikut ini. Pemirsa, untuk itu tetaplah bersama kami. Iya, pemirsa, benar sekali yang dikatakan Ustadz Rafdinal tadi, bahwa perkembangan informasi teknologi yang semakin berkembang ini memang memiliki dampak positif dan negatif. Banyak budaya-budaya dari luar yang tersadur ke dalam Indonesia, ke dalam budaya kita yang dahulunya adalah budaya yang sangat luhur begitu ya, tetapi memang terkontaminasi oleh budaya-budaya lain. Ini luar biasa sekali. Silakan dijelaskan kembali Ustadz, seperti apa sebenarnya dampak negatif dan positif dari perkembangan informasi dan teknologi ini. Dalam pernyataan jelang 1 abad Muhammadiyah di Muktamar Muhammadiyah Malang tahun 2005 itu, Muhammadiyah menegaskan bahwa kalau dampak positif itu sudah kita maklumin ya, bahwa mempermudah manusia, mempermudah kita dalam menjalankan aktivitas, mempermudah kita dalam banyak hal. Apalagi situasi COVID ini makin mudah kita. Tapi dampak negatif ini yang perlu diantisipasi dan dipahami serta diwaspadai. Nah, pertama dampak negatifnya adalah bahwa manusia cenderung kemudian mempertuhankan ya makhluk atau mempertuhankan benda-benda selain Tuhan yang benar-benar Allah, Tuhan itu. Jadi kecenderungan mempertuhankan makhluk, mempertuhankan kebendaan. Apa itu? Pertama disebut dengan ta'bid an-nafs. Manusia cenderung mempertuhankan dirinya, ego. Ya, ego. Sekarang kan zaman sekarang kan canggih teknologi kemanusiaan. Sekarang kan orang menganggap siapa yang paling hebat. Iya, berlomba. Jadi harga diri orang tuh diukur dari orang yang hebat, sehingga dia kemudian dialah ya egonya, dirinya yang paling hebat, sehingga orang tidak ada, dan dirinya lah segala-galanya. Ta'bid an-nafs, mempertuhankan diri. Nah, ini kan ini yang pertama itu. Yang kedua, cenderung kemudian muncul mempertuhankan harta. Ta'bid al-mawad, mempertuhankan harta. Sekarang harta ukurannya mau ada teman, tak ada teman, ada uang, nggak ada duit. Ya kan, kalau nggak ada uang, nggak ada duit, nggak ada teman. Orang tuh berteman karena satu strata. Ya, status sosial dan lain sebagainya. Itu ta'bid al-mawad, mempertuhankan harta. Yang ketiga adalah mempertuhankan kekuasaan, ta'bid as-siyasah. Sekarang coba cenderung mempertuhankan kekuasaan. Demi kekuasaan semua dia lakukan. Ya, kekuasaanlah segala-galanya. Dia bisa lakukan tindakan kezaliman, kekejian, keharaman, ya, tindakan-tindakan pengkhianatan demi kuasa. Ta'bid as-siyasah seperti Fir'aun dalam catatan sejarah ya. Kemudian ada dengan ta'bid as-syahwat. Nah ini ta'bid as-syahwat, mempertuhankan nafsu syahwat. Jadi sekarang kan ada kecenderungan itu. Jadi LGBT itu kecenderungannya ta'bid as-syahwat. Budayawan Indonesia, sastrawan Taufik Ismail itu pernah menyebut bahwa di Indonesia ini ada sebuah gerakan gerakan syahwat merdeka gitu ya. Jadi sebuah gerakan bagaimana menempatkan syahwat itu sebagai sebuah hal yang biasa, dibolehkan, dilegalkan, dan itu sekarang sudah muncul ya. Soal LGBT itu kan dukungan LGBT, seks bebas yang kita sebut tadi itu, aborsi dan semuanya itu kecenderungan yang dilakukan oleh gerakan syahwat merdeka GSM.
Nah, ini kecenderungan negatif yang oleh Muhammadiyah sudah disampaikan sejak dari awal. Nah, bagaimana kita mengatasi ini? Nah, tadi kan di antara banyak strategi, Muhammadiyah menggunakan strategi organisasi. Ya, membentuk organisasi otonom. Itu kan melakukan pengkaderan, melakukan pelatihan, melakukan penguatan sumber daya, melakukan pembinaan. Itu lewat organisasi kelembagaan, organisasi otonom, lembaga pendidikan, masjid, musola, panti asuhan, itu semua digunakan oleh Muhammadiyah melakukan pembinaan. Nah, ada yang strateginya strategi personality ya, personal. Ya, tentu ini lebih kepada pendekatan bagaimana ketauladanan dalam konsep dakwah disebut dengan dakwah bilhal. Ya, dakwah bilhal, ketauladanan ya. Orang tua jadi tauladan bagi anaknya, bagi contoh di tengah lingkungannya. Jadi menurut saya kalau sekarang ini orang tua harus banyak komunikasi yang ya, dengan anak-anaknya, komunikasi yang efektif, bukan komunikasi yang sekedar marah-marah ya. Tapi komunikasi yang efektif, bagaimana dia bisa mendengar curahan, keluhan dari anaknya, pertanyaan-pertanyaan dari anaknya, ya, kemudian dia bisa merespon dengan bijak itu. Jadi komunikasi yang efektif, tidak melulu mengasihkan materi ini beli ini abangnya ini kayak gitu kan. Jadi bagaimana mengawasi komunikasi, tapi bukan kemudian juga mengkerangkeng atau istilahnya itu sangat saklek dalam istilah bahasa itu ya. Tapi bagaimana komunikasi yang efektif dan sering banyak orang istilah itu ya, waktu yang berharga bagi keluarga. Quality time ya. Quality time. Jadi itu saya kira banyak itu sangat banyak strategi ya. Di samping juga strategi lain mungkin ada yang menyekolahkan di pesantren atau ada yang pada tempat-tempat tertentu. Menurut saya itu banyak. Tapi memang intinya begini. Kita tidak bisa membunuh atau menghalangi munculnya situasi ini, tapi kita harus siap menghadapinya. Iya, baik Ustadz, dan ini luar biasa sekali kontribusi dari Muhammadiyah Ustadz ya dalam mengatasi perilaku menyimpang generasi Islami di tengah masyarakat ini, seperti yang sudah Ustadz jelaskan tadi bahwa ada lembaga-lembaga otonom yang dibina, dibangun seperti itu untuk membina para kader dan lain sebagainya. Lalu dampaknya seperti apa Ustadz setelah dilakukan segala macam usaha lah ini ya Ustadz ya yang dilakukan oleh Muhammadiyah untuk mengatasi permasalahan ini, dampaknya sudah terlihat tidak Ustadz, outputnya seperti apa yang sudah dirasakan? Ya tentu terlihat ya. Apa yang sekarang dilakukan atau yang dijalani oleh Muhammadiyah itu sesungguhnya adalah proses yang selama dilakukan. Kepemimpinan di Muhammadiyah itu kan setiap periode 5 tahun. Kita selalu melakukan musyawarah, muktamar, musyawarah wilayah, musyawarah daerah. Di semua tingkatan tadi itu termasuk di organisasi otonom tadi tetap ada musyawarah kepemimpinan. Dan itu berjalan karena ada regenerasi yang berjalan. Nah, regenerasi kan lahir dari proses tadi. Ya, jadi misalnya IPM pelajar Muhammadiyah. Jadi pelajar-pelajar itu mereka dilatih berorganisasi. Sehingga mereka tampil menjadi pemimpin di tingkat ranting, cabang, daerah, wilayah, pusat, dan seterusnya. Mereka dilatih pelatihan-pelatihan. Jadi tentu sudah menghasilkan kader yang dibutuhkan oleh persyarikatan. Karena itu Muhammadiyah menempatkan mereka sebagai kader persyarikatan Muhammadiyah, kader umat untuk umat dan juga bangsa, kader bangsa menjadi politisi dan lain sebagainya. Nah, secara program tentu berhasil. Nah, cuma Muhammadiyah kan tidak berhenti di situ. Ya, keberhasilan tadi tidak boleh melupakan bahaya besar tadi. Ini kan zaman semakin lama kan semakin berkembang, semakin maju, tantangannya semakin berbeda. Ya, bentuk-bentuk perilaku menyimpang itu semakin canggih ya. Kita nggak tahu lagi ke depan bakal bagaimana apa ya. Karena itu Muhammadiyah harus menyikapi terus-menerus. Jadi Muhammadiyah tidak berhenti. Jadi walaupun Muhammadiyah boleh dianggap berhasil,
melahirkan kaderisasi, menjaga generasi dari perilaku menyimpang. Tetapi Muhammadiyah tidak pernah berhenti, karena ini tidak akan berakhir. Berhentinya kapan? Sampai selesai, sampai kiamat ya. Nah, jadi Muhammadiyah terus melakukan pembinaan ya, dengan bekerja sama dengan berbagai pihak. Ya. Karena tidak bisa kita sendiri saja. Karena itu Muhammadiyah kerjasama dengan BNN, Badan Narkotika, kerjasama dengan lembaga-lembaga masyarakat, LSM, kerjasama dengan semua ormas Islam, kerjasama dengan lembaga pendidikan, dan tentu yang paling penting Muhammadiyah bersama dengan pemerintah. Ya. Bahwa ini tidak bisa sendiri. Tadi saya sebutkan Muhammadiyah sudah buat, tapi justru ketika pemerintah tidak membuat kebijakan yang sama kan bisa beda. Iya. Misalnya ketika pemerintah, apakah DPR atau eksekutif legislatif membuat undang-undang yang tidak bersama dengan Muhammadiyah, kan tidak bisa juga. Tidak sejalan. Tidak sejalan. Misalnya munculnya undang-undang kekerasan seksual, misalnya undang-undang KDRT, undang-undang yang sekarang sedang banyak dibincangkan, kan. Iya. Itu jika tidak bersinergi kan jadi tidak bisa. Nah, jadi menurut saya menghadapi perilaku menyimpang generasi muda ini tidak hanya Muhammadiyah sendiri, dan juga tidak hanya keluarga saja. Walaupun semuanya harus bersinergi. Yang paling utama keluarga, lembaga-lembaga Islam, umat Islam, ormas Islam, pemerintah yang paling utama juga, karena dia membuat kebijakan. Dia bisa melakukan penalti ya, memberi hukuman, dia juga bisa melakukan tindakan-tindakan yang terkait dengan hukum. Benar. Kan ada opini rahasia umum kata orang kan begitu. Narkoba banyak itu kan juga terlepas dari soal aparat dan segala macam. Itu kan sudah rahasia umum ya. Permainannya yang bisa kita. Jadi kita kan tidak ingin aparat kita bermain. Karena itu pemerintah harus bersikap di situ. Nah, inilah saya kira beberapa hal yang dilakukan. Tapi insya Allah kalau Muhammadiyah kita tidak pernah berhenti, kita punya komitmen jalan terus dengan semua kekuatan yang dia miliki. Saya kira begitulah yang harus kita lakukan. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih Ustadz. Mudah-mudahan ini Muhammadiyah tetap terus semakin berkembang. Jadi ini dapat mengatasi segala permasalahan yang ada di masyarakat, khususnya untuk mengatasi permasalahan ini ya Ustadz ya, pergaulan bebas narkoba yang sekarang sedang marak, itu LGBT lagi Ustadz. Ini luar biasa sekali. Mudah-mudahan kita semua pemirsa, kita semua keluarga yang ada yang sedang menonton acara ini, khususnya kita tidak tergabung ya, ataupun nauzubillah min dzalik jauh-jauh ya dari permasalahan ini. Semua keluarga kita, anak-anak kita dan keturunan kita mudah-mudahan jauh dari permasalahan ini. Amin ya robbal alamin. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan pemirsa, mudah-mudahan informasi ini, ilmu yang kita dapatkan dari Ustadz Rafdinal bermanfaat untuk kita semua ya, dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, bahwasanya memang keluarga yang paling utama ya pemirsa. Jadi memang tugas dari orang tua itu tidak mudah. Untuk itu tetap ikuti perkembangan zaman anak kita, bagaimana caranya, kita punya strategi masing-masing ya Ustadz untuk mengawasi dan menjaga anak-anak kita dari pergaulan bebas dan juga narkotika. Baik, terima kasih pemirsa sudah menyaksikan acara ini, dan saya kembali mengingatkan kepada Anda untuk memberikan komentar ya di kolom komentar, karena nanti akan ada 3 komentar terbaik yang akan dipilih oleh KB Bukopin Syariah untuk diberikan hadiah yang menarik juga tentunya. Dan jangan lupa di subscribe, jadi Anda tetap mendapatkan notifikasi jika ada pembaruan ya, akan ada tema-tema menarik berikutnya yang akan kami berikan kepada Anda. Dan di share juga kepada teman-teman yang lain ya. Baik, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.